Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Khorsyifah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan teori akuntansi stewardship. Dan di sini saya menggunakan buku panduan yang hasil karya dosen saya, Bapak Ari Eksandi. Silahkan disimak. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Menurut Donald dan Davis pada tahun 1991, teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Nah, selanjutnya teori stewardship ini memiliki akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward ini bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship sendiri, apabila steward memiliki kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama, maka dia akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, pada teori stewardship kali ini menyatakan bahwa tidak adanya hubungan permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya permasalahan motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaan tentang seberapa jauh eksekutif mencapai kinerja perusahaan yang baik untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif mempermudah tindakannya yang lebih efektif. Menurut Anton 2016, pada teori stewardship terdapat model of man yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku yang kolektif, atau berkelompok dengan utilitas yang tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Adapun hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward akan dimaksimalkan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih pada organisasi tersebut. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif, sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai, misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner atau melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif, sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai, misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner atau melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Lalu menurut Rasidopur dan Mazeri 2014, untuk mendukung teori yang dikatakan oleh Anton 2016 bahwa stewardship lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi. Teori ini berbeda dengan teori agensi di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi kepentingan prinsipal dan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi karena tujuan dari steward itu sendiri untuk mencapai dari tujuan
organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu menurut Anton 2016, para ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward akan dimaksimalkan. Steward yang sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan, akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi lain. Sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih oleh organisasinya. Oleh karena itu, steward yang pro-organisasi termotivasi untuk memaksimumkan kinerja perusahaan. Di samping dapat memberikan kepuasan juga terhadap kepentingan shareholder tersebut. Lalu pada teori stewardship ini memiliki variabel yang berhubungan. Yang pertama yaitu ada variabel ekonomi performance, di mana hubungan teori stewardship dengan ekonomi performance ini terletak pada para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku yang kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja dari perusahaan tersebut. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh pada ekonomi performance. Lalu ada variabel kedua yaitu yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu berusaha untuk melayani, sehingga memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan, dan akan membentuk image dari perusahaan tersebut yang membentuk image yang baik untuk perusahaan tersebut dan mempengaruhi stakeholder dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan, sehingga berdampak tinggi pada kualitas laba perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa teori stewardship adalah teori kondisi di mana manajer berusaha untuk memuaskan para pemilik. Dalam memuaskan para pemilik itu, dia memiliki dua variabel. Yang pertama yaitu ada ekonomi performance, dan yang kedua yaitu ada kualitas laba. Untuk variabel ekonomi performance, di sini ketika kinerja keuangan perusahaan akan meningkat, maka akan menarik investor dan menyebabkan harga dari saham perusahaan tersebut akan meningkat. Untuk kualitas laba, apabila dia dapat memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel dan yang bebas dari manipulasi atau kecurangan. Mungkin itu saja. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.